Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Salsabila Syahmi dari Prodi Gizi kelas C, kelompok 1 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Keisha Aulia sebagai pembaca materi, dan yang kedua, Natalia Dewi Fortuna Gaa sebagai pembaca materi. Presentasi kami kali ini berjudulkan Kedudukan Bahasa Indonesia. Apa sih itu kedudukan bahasa Indonesia? Kedudukan bahasa Indonesia adalah posisi atau status resmi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan ini mencerminkan fungsi penting dalam bahasa Indonesia, baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai simbol identitas dan persatuan bangsa. Kedudukan ini diatur dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yaitu bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pertama, sejarah bahasa Indonesia. Berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa penghubung. Di Nusantara digunakan dalam perdagangan, penyebaran agama, sastra klasik seperti hikayat dan pantun. Pada Sumpah Pemuda 1928, bahasa Melayu disepakati dan dinamakan bahasa Indonesia sebagai lambang persatuan. Pasca kemerdekaan, bahasa Indonesia diresmikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara. Untuk poin kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa ini ditetapkan sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia. Menurut penulis, bahasa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Alasannya ialah karena bahasa Indonesia merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh Indonesia, yang secara filosofis membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Keberagaman bahasa sebagai akibat dari beragamnya suku, golongan, ras, etnis merupakan identitas nasional negara Indonesia yang kemudian dipersatukan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dijunjung oleh segenap bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa negara, yaitu selain sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia juga sebagai satu-satunya bahasa resmi secara nasional di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Poin keempat dan yang terakhir, yaitu bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahasa Indonesia semakin penting dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia digunakan untuk menerjemahkan karya ilmiah dan diimplementasikan dalam pendidikan serta penelitian. Di bidang teknologi, bahasa Indonesia mendukung penggunaan aplikasi, perangkat lunak, dan dokumentasi digital. Mempercepat akses ke teknologi global. Dalam seni, bahasa Indonesia kaya digunakan dalam sastra, musik, film, dan seni rupa. Meski ada tantangan seperti dominasi bahasa asing dan perlunya pembaruan kosakata, peluang untuk mengembangkan bahasa Indonesia sangat terbuka melalui komitmen dari berbagai pihak.
Itulah tadi poin-poin dari presentasi kami. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami adalah bahasa Indonesia adalah warisan sekaligus pencapaian bangsa yang memiliki kedudukan legal dan simbolis sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional. Peran pemersatu bangsa menyatukan ratusan suku bangsa dalam satu wadah komunikasi. Fungsi modern sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mendukung kemajuan peradaban Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita wajib menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, melestarikan dan mengembangkannya, serta membanggakannya di tingkat nasional maupun global. Demikianlah presentasi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.